Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi mau main ke Pondok Indah Mall. Hari ini kita mau main ke Pondok Indah Mall 3 nih teman cerita. Ada apa sih di Pondok Indah Mall 3? Ada sesuatu yang baru yang bakalan kita datengin, yang baru aja dibuka 1 hari yang lalu. Kita datang ke sini di hari Sabtu tanggal 23 November dan ini adalah hari kedua mereka baru buka nih teman cerita. Kita turun di lobi karena kebetulan kita itu datang di jadwal jam 10.30 dan ini udah jam 10.20 nih teman cerita. Jadi kita naik lift untuk langsung sampai di lantai 5. Nanti aku akan share harga tiketnya dan juga sesi jam permainannya ya teman cerita. Jadi aku mau ceritain dulu kalau Chaos Lab ini baru aja buka tanggal 22 November di Pondok Indah Mall lantai 5. Chaos Lab sendiri merupakan playground imersif pertama yang ada di Indonesia yang menggabungkan antara sains interaktif dan edukasi. Nah, ini adalah pintu masuknya dan ini ada akses kalau kita pakai kursi roda. Jadi aksesnya ini turun tangga ke bawah dari lantai 5 tadi. Cuma tinggal ikutin jalannya aja, masuk ke lorong-lorong kayak gini. Nanti kalian akan langsung ketemu kayak gini nih teman cerita. Nah, ini aku mau ke meja registrasi dulu karena ternyata di sini tuh ada tamu undangan dan ada yang beli kayak aku. Nah, ini aku mau kasih tahu harganya sama teman cerita. Berapa sih harga tiket masuknya? Nah, ini aku beli waktu lagi ada promo. Untuk harganya sendiri aku beli yang weekend happy package. Jadi aku beli 1 tiket anak dan 2 pendamping. Oh ya, kalau mau main ke Chaos Lab itu nggak bisa langsung datang, alias kalian harus beli tiketnya dulu, terus konfirmasi by WhatsApp untuk pilih jadwal ya teman cerita. Nah, ini adalah pilihan waktu sesi bermain kalian ya teman cerita. Nanti akan dikasih gelang dan dipakai kayak gini untuk masuk ke dalam. Sebelum masuk ini aku penasaran karena di sini ada cafeteria market namanya. Untuk tenan yang pertama berbagai macam jenis merchandise atau pernak-pernik. Terus selanjutnya ini di sini ada juga jual beberapa macam jenis slime dan yang lebih serunya lagi ada beberapa cemilan dari tenan-tenan dengan nama besar kayak Dohlab, Philo, Old Chunky, Omija. Pokoknya masih banyak lagi deh teman cerita. Dan ini adalah tempat nunggu yang enak dan pas banget buat kayak Geza yang nggak bisa masuk ke dalam karena yang masuk ke dalam itu cuma Gaza nih teman cerita. Untuk Chaos Lab sendiri sebenarnya yang bisa masuk adalah usia 3 sampai dengan 12 tahun nih teman cerita. Jadi Geza nggak bisa masuk. Nah, ini kita udah mau masuk. Ini kita ditanyain dulu namanya siapa. Jadi ditulis nama gitu. Terus nanti namanya ditempelin di dadanya Gaza nih teman cerita. Jadi waktu masuk ke dalam nanti tahu nama teman-temannya yang ada di dalam. Ini kita udah mau mulai, kebetulan sesi Gaza pagi ini jam 10.30 hanya berempat nih teman cerita. Kita mulai petualangan kita di Chaos Lab yuk teman cerita. Pertama kali di depan pintu masuk, ini kita disambut sama dokter sebutannya. Jadi anak-anak ini ceritanya adalah internship dan mereka adalah internship di Chaos Lab. Nah, di ruangan pertama ini ada science show. Jadi nanti mereka diminta untuk duduk. Dan nanti akan ada dokter yang ceritanya mau eksperimen tentang sains nih teman cerita. Nah, di sini anak-anak belajar banyak hal tentang sains. Jadi mau melakukan eksperimen, contohnya kayak gini nih teman cerita. Ini ada beberapa cairan. Yang pertama ini adalah cairan sabun yang akan dituangkan ke tabung yang besar ini nih teman cerita. Lalu selanjutnya ini ada minyak yang mau dituangin ke dalam tabung yang besar ini. Di sini anak-anak juga belajar mengetahui bahwa minyak dan sabun itu nggak bisa nyatu nih teman cerita. Nah, untuk cairan selanjutnya ini ada air biasa yang dikasih warna merah pewarna makanan nih teman cerita. Waktu awal disatuin kita berpikir itu akan tercampur, tapi ternyata itu terpisah loh teman cerita. Lihat deh pelan-pelan. Ternyata airnya itu turun ada di atas sabun dan di bawahnya minyak loh teman cerita. Nah, untuk cairan selanjutnya ini ada rubbing alkohol. Jadi beda sama air ya teman cerita. Kira-kira pas ditumpahin nyatu nggak nih ya? Ternyata enggak nih teman cerita. Warnanya ada hijau, merah, kuning, dan orange. Dan
Ini disebutnya adalah density tower nih teman cerita. Jadi terdiri dari beberapa jenis cairan yang memiliki massa yang berbeda. Dan untuk eksperimen selanjutnya ini ada bola, kemudian ada kancing, ada juga batu kecil gitu nih teman cerita, dan juga tutup botol. Jadi ini mau dimasukin ke dalam, kira-kira nanti mereka akan jatuh ke bawah atau enggak nih teman cerita. Untuk percobaan pertama, tutup botol waktu dimasukin itu ternyata berhenti sampai di cairan minyak di atasnya nih teman cerita. Percobaan selanjutnya ini mau masukin batu, kira-kira batunya berhenti di mana? Ternyata batunya sampai ke cairan paling bawah, yaitu di warna hijau. Dan untuk bola kalau dimasukin ke dalam itu dia benar-benar mengambang di atas nih teman cerita, karena bolanya ringan ya. Yang terakhir ada kancing. Nah kancing waktu dimasukin juga sama, berhenti di atas minyak. Nah untuk eksperimen selanjutnya ini ada cairan vinegar atau cuka asam yang dicampur dengan pewarna makanan. Warnanya adalah merah apa orange ya. Nah ini ditetesin pewarna makanan 2 tetes, warnanya orange ya teman cerita. Setelah diaduk-aduk ini mau ditumpahin ke wadah yang lebih besar nih. Jadi nanti pakai wadah yang lebih besar ini nih teman cerita. Anak-anak excited banget, penasaran kenapa sih harus dipindahin ke tempat yang lebih besar, dan mereka penasaran pengen lihat lebih dekat. Jadi wadahnya ini akan ditutup sama balon kayak gini, dan balonnya udah diisi sama baking soda nih teman cerita. Dan waktu balonnya kita balikin yang udah diisi sama baking soda, jadinya itu kayak gini nih teman cerita. Seru banget ya eksperimen sains kali ini. Untuk eksperimen sainsnya sendiri bisa jadi atau mungkin berbeda ya teman cerita, karena di ruang science show ini itu terdapat berbagai macam jenis eksperimen. Setelah melihat 2 eksperimen di science show ini, anak-anak atau intern mereka sebutnya diminta untuk lanjut ke ruangan selanjutnya nih teman cerita. Anak-anak diminta untuk berbaris untuk lanjut ke ruangan sebelah. Di ruangan kedua ini ada pneumatic pressure pipes namanya. Jadi kayak ada tekanan udara di antara pipa-pipa ini, dan anak-anak mau coba untuk masukin bolanya ke dalam pipa-pipanya nih teman cerita. Setelah nyoba masukin dan dia keluar dari pipa di atas, ini Gaza mau cobain nangkepin bola-bola yang keluar dari pipa-pipanya nih teman cerita. Seru banget di sini anak-anak ganti-gantian, ada yang bagian masukin bola ke dalam pipanya, ada yang bagian nangkepin bolanya. Di area ini untuk orang tuanya yang nungguin juga terdapat bangku untuk duduk di situ ya teman cerita. Jadi nggak usah khawatir kalau anak-anaknya lagi ada sesi bermain di area ini. Sebelum pindah ke area selanjutnya, ini anak-anak diajak main di area sensori. Jadi di dindingnya ini teman cerita kita bisa cobain untuk sensory play. Jadi dengan kita coba naikin ke atas atau turunin ke bawah, jadi dia berubah warna nih teman cerita. Nah untuk area selanjutnya ini ada gravity room, diantaranya adalah gravity wall. Di area ini anak-anak bisa membangun struktur magnet dan mempelajari apa sih gravitasi itu. Ini Papa sama Gaza coba main. Jadi di sini kalau kita orang tuanya alias pendampingnya ikutin anak-anak, itu juga boleh loh ikut serta bermain. Di area gravity room ini anak-anak dikasih kesempatan untuk bermain atau mengeksplor kemampuan mereka, imajinasi mereka. Jadi mereka terserah mau bikin pipa-pipa yang ada magnetnya ini nempel di dinding bentuknya kayak apa, supaya mereka tahu. Jadi kalau ditaruh bola dari atas turun ke bawah itu gimana sih caranya. Ruangan keempat atau ruangan selanjutnya adalah area slime station nih teman cerita. Di area slime station ada beberapa aturan yang harus kalian ikutin, terutama jangan lupa untuk membersihkan tangan kalian dulu sebelum kalian mulai bermain. Di area ini itu ada kayak 3 tong besar yang isinya terdapat slime warna kuning, hijau, dan pink. Di area ini anak-anak bisa belajar tentang pencampuran berbagai macam bahan kimia untuk pembuatan slime nih teman cerita. Area slime station ini by the way gemes banget loh. Jadi ada lagi nih 3 tempat slime dengan warna yang sama seperti tadi.
Di area slime station ini mereka sudah menyediakan slime yang akan dibuat oleh anak-anak dan nantinya bisa dibawa pulang oleh mereka hasil buatan mereka sendiri nih teman cerita. Waktu pertama kali masuk ke sini mereka udah excited dan gak sabar banget pengen bikin slime buatan mereka sendiri. Tapi sebelumnya doctors meminta interns untuk pakai hand sanitizer dulu nih teman cerita supaya tangannya bersih dulu ya. Setelah itu internsnya diminta untuk pakai tutup kepala supaya aman. Biar apa? Supaya slime yang kalian mainin gak kena rambut dan nanti jadinya nggak nempel-nempel nih teman cerita. Setelah membuka masing-masing slime yang udah disediakan, ini doktersnya ngasih mereka warna hijau. Jadi semuanya kali ini temanya membuat slime berwarna hijau. Lalu setelah itu dokters membagikan stick ice cream untuk ngaduk slime yang ada pewarna makanannya tadi nih teman cerita. Setelah diaduk dan warnanya tercampur dengan rata, setelah itu doktersnya memberikan activator sebutannya. Jadi diberikan ke masing-masing slime yang dimiliki sama anak-anak. Setelah diaduk-aduk dan mulai nggak lengket, itu tandanya slime-nya udah mau jadi nih teman cerita. Nah ini Gaza dikasih lihat dan disuruh cium wanginya. Wangi apa? Ini wangi banget loh teman cerita slime-nya. Setelah jadi, ini diminta untuk cobain tarik slime-nya sampai dengan panjang supaya lebih seru nih teman cerita. Gaza happy banget nih teman cerita. Akhirnya slime hasil buatan Gaza sendiri udah bisa dimainin kayak gini. Setelah buat slime, ini anak-anak juga diperbolehkan untuk mencoba pegang slime yang ada nih teman cerita. Sambil belajar, berinteraksi, dan ini ditanya wanginya apa. Wanginya tuh buah-buahan gitu. Pokoknya slime-nya tuh wangi banget deh teman cerita. Dan kita orang tuanya juga boleh loh cobain untuk mainin dan pegang-pegang. Kapan lagi kan bisa main slime bareng sama anak nih teman cerita. Ruangan kelima atau area selanjutnya ada Light Lab atau AR Sen. Jadi di sini itu terdapat berbagai macam stick light stick ya teman cerita yang ditempel di dinding kayak gini nih, tuh banyak banget. Dan juga di sini terdapat ada sandpit gini, ada teknologi AR-nya nih. Jadi anak-anak main di sandpit dengan teknologi AR. Nah ini nih area sandpitnya itu yang bakalan dimainin sama anak-anak. Ada berbagai macam pilihan di tabletnya nih. Jadi nanti akan muncul di atas pasirnya gini nih teman cerita yang lagi dimainin sama anak-anak. Seru banget. Ini mereka sama-sama diminta untuk tumpukin jadi kayak gunung gitu. Dan ini adalah gunung volcano. Tuh jadi seolah-olah nih AR teknologinya ini tuh ngasih cahaya ke tumpukan pasir ini. Jadi kayak beneran, lihat deh, seru banget kan teman cerita. Bahkan bukan cuma anak-anak, tapi ini papa pun penasaran mau cobain main nih teman cerita. Diperbolehkan selama anak-anak udah gak ada yang main ya teman cerita. Di sini juga ada ilmu pengetahuannya yang kalau kalian baca itu informasi tentang area yang ada di sini nih teman cerita. Light stick ini itu bebas mau kalian cobain main buat apa aja. Kayak Gaza ini lagi coba dibantu untuk buat pedang Minecraft nih teman cerita. Ruangan ke-6 atau area selanjutnya ini ada satu ruangan yang ada lampu warna-warninya nih teman cerita. Jadi ini kalau coba kalian perhatiin dari warna lampu yang ini terus berubah ke selanjutnya, berubah lagi warna. Itu gambar di dindingnya yang bisa kalian lihat jadi berbeda-beda nih teman cerita. Kalau warnanya biru kalian bisa lihat apa? Kalau warnanya berubah lagi, kalian bisa lihat apa? Kayak gini nih, beda kan sama yang tadi. Kalau ganti jadi merah, kalian cuma bisa lihat bola-bola aja. Kayak gitu nih contohnya teman cerita. Setelah selesai di ruangan ke-6 ini dengan penjelasan dari doctors kepada interns, ini sekarang mau masuk ke area selanjutnya nih teman cerita. Ternyata gelap banget, bener-bener gak kelihatan apa-apa. Ruangan ke-7 ini namanya neon room nih teman cerita. Jadi ini memang gelap karena semuanya itu glow in the dark ceritanya. Nah kita dikasih spidol disediain kayak gini dengan berbagai macam warna. Nah spidol itu bisa kalian pakai untuk nulis apapun di sini nih teman cerita. Kalian juga bisa pilih mau pakai warna apa aja yang ada di sini. Kali ini Gaza meninggalkan jejak untuk cerita Gage. Nah buat teman cerita yang nonton video ini jangan lupa subscribe video kita ya.
Di setiap area Chaos Lab ini Gaza selalu happy karena dia bisa explore apapun yang dia mau dan jadi pengalaman yang seru banget nih buat Gaza. Setelah sukses di Singapura, Milan, Sydney, and Melbourne, Chaos Lab akhirnya ada juga nih di Indonesia teman cerita, dan mereka cuma ada di sini selama 4 bulan ya. Jadi jangan sampai kalian melewatkan kesempatan untuk main di Chaos Lab selama ada di Indonesia ya. Ruangan ke-8 atau ruangan terakhir ini ada ball pit, kolam bola dengan efek LED yang seru. Nah di sini nih teman cerita, kalian harus pakai kaos kaki. Kebetulan Gaza itu kesininya pakai sendal, jadi nggak bawa kaos kaki. Di depan area kolam bola ada tempat duduk untuk nunggu orang tuanya dan juga ada Chaos Lab Cafe. Chaos Lab Cafe ini bisa banget buat orang tuanya yang lagi nungguin anak-anaknya main di area bola. Nah ini dia jual kopi loh namanya. Papa juga sempet cobain dan beli kopinya nih teman cerita. Kalau nggak bawa kaos kaki nggak usah khawatir karena mereka jual satunya 20.000 nih teman cerita. Setelah pakai kaos kaki, ini Gaza main di area mandi bola yang ada LED lampu di bawahnya nih teman cerita. Bolanya memang bukan bola yang penuh atau banyak banget dan gak ada slide-nya ya teman cerita. Tapi ini adalah bola yang di lantainya ada lampu LED. Jadi pengalaman buat Gaza yang baru kali ini main mandi bola dengan ada berbagai macam lampu warna-warni nih teman cerita di lantainya. Dari ruangan 1 sampai ruangan 7 itu memang kita kayak dikasih waktu nih teman cerita untuk lama bermainnya. Tapi di area ini tuh sempet ngalamin yang lumayan lama main di sini. Total main kita di Chaos Lab hari ini itu kurang lebih 1 jam nih teman cerita. Jadi pengalaman yang seru dan menyenangkan karena Gaza ketemu dengan banyak teman dan juga kakak-kakak di sini yang baik-baik dan ramah-ramah nih teman cerita. Ini Gaza udah selesai bermain dan jangan lupa untuk foto bareng sama keluarga buat kenang-kenangan di rumah ya teman cerita. Itu tadi cerita kita dari Chaos Lab dan ini jadi salah satu rekomendasi kita untuk teman-teman yang mau ngisi liburan bareng sama keluarga. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah yang mau main ke Chaos Lab ya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye teman cerita.